Ya, lihat kanan kirinya, depan belakang, salam, katakan Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan kita luar biasa. Yang percaya Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam Mazmur 100 yang ke-21. Di mana orang melayangkan pandangannya, di mana orang berharap hanya kepada Tuhan kita bisa berharap. Di mana kita mau pandang ke dalam manusia kita nggak bisa berharap. Tetapi datangnya pertolongan itu dari mana Bapak Ibu? Datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Coba buka sama-sama Alkitabnya di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Semua buka Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Matius 15 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat yang ke-7 dulu kita baca. 1, 2, 3. Hai orang-orang apa? Munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Apa yang dikatakan di situ? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sekali lagi ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya apa? Jauh daripadaku. Haleluya, diberkati amin Bapak Ibu. Nggak enak, baru dengar firman Tuhan, sudah dibilang apa? Hai orang, kasih tahu kanan kirinya, kita bukan orang munafik. Kasih tahu depannya, kita bukan orang munafik. Kita orang apa Bapak Ibu? Kita orang kesayangan Tuhan. Katakan, kita orang kesayangan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi pagi kita dengar bahwa dari mana datangnya pertolongan. Kemana kita mau berharap? Kita mau pandang ke gunung mana? Datangnya pertolongan itu daripada Tuhan. Tadi pagi firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu, sumber satu-satunya pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan kalau menolong beda dengan manusia menolong. Tuhan kalau menolong dengan caranya ajaib. Kita percaya amin? Nah, tapi hari ini kita mau belajar sore hari ini. Seringkali hari-hari ini, generasi kali ini tuh agak beda Bapak Ibu. Generasi sekarang ini, mereka kalau ngomong, saya percaya Tuhan, amin. Saya percaya Tuhan itu menolong, amin. Saya tidak mau andalkan manusia, saya hanya mau andalkan Tuhan, amin. Saya mau nyanyi sungguh-sungguh, saya mau beribadah sungguh-sungguh, amin. Tetapi firman Tuhan bahkan sudah dari zaman dulu dinubuatkan bahwa mereka itu cuma ngomong. Mereka itu cuma hanya mau manis-manis abang-abang lambe. Tetapi pada dasarnya hatinya itu jauh. Hatinya itu jauh dari apa yang dikatakan. Mungkin dikatakan saya percaya Tuhan, tetapi sebenarnya hatinya juga masih ragu-ragu. Tetapi hatinya juga masih bimbang. Saya mau beribadah sungguh-sungguh, tapi buktinya mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sore hari ini banyak yang tidak hadir. Padahal mengatakan apa? Hari Sabat itu harinya Tuhan. Hari Sabat itu saatnya bersekutu dengan Tuhan. Tapi saya tidak menghakimi. Tapi hari-hari ini banyak orang yang berkata seperti itu. Saya orang Kristen, saya ikut Tuhan sudah lama. Saya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita dengar kesaksian barusan kan? Ada seseorang yang punya toko. Dan ketika pada waktu itu ada orang dari luar pulau yang datang ke toko itu hari Minggu. Sedangkan yang mau punya toko sudah mau tutup karena dia mau beribadah. Lalu apa yang dikatakan orang yang dari luar pulau ini?
Saya mau beli barang di tempat kamu. Saya jauh-jauh ke tempat kamu untuk belanja. Tapi masa aku nggak dilayani? Masa aku nggak dihargain? Kamu mau tinggalkan aku untuk pergi beribadah? Kan beribadah bisa minggu depan. Kan beribadah bisa nanti lain waktu. Tetapi apa yang dikatakan oleh yang punya toko itu? Tidak, saya sudah punya komitmen. Kalau saya mau beribadah, saya akan beribadah. Bahkan dikatakan aku senang kalau aku pergi ke rumah Tuhan. Akhirnya yang mau belanja itu jengkel. Ya sudah kalau begitu, saya cari ke tempat lain. Yang punya toko bilang, ya sudah enggak apa-apa. Saya mau pergi ke gereja. Saya harapkan, bukan saya harapkan, Tuhan juga kepingin jemaat Surya Kebenaran punya iman yang seperti ini. Bukannya ketika mau pergi ibadah, ada tawaran yang menggiurkan. Ada mungkin ditukar dengan hal-hal yang enak. Mungkin kita sungkan. Mungkin kita juga butuh itu. Berkat, siapa yang tidak butuh berkat? Bayangkan tadi Ibu Ivon cerita, Bapak Hengki mobilnya saja sekarang turun mesin. Dan kalau turun mesin 8 sampai 10 juta. Kalau di dealer resmi 16 juta Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya kan harusnya hari-hari ini mulai mikir, nyari di mana ya, nyari di mana ya, betul apa betul? Kecuali kalau Sultan Surabaya gitu kan ya, berapa? 16 juta. Selerekanku gak perlu buka, sudah bisa. Gitu. Tapi ini bergumul. Sama yang punya toko ini kan. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang, dia ini kerjaannya kalkulator Bapak Ibu. Dia kerjaannya kalkulator. Kemudian saya ketemu dia siang-siang, saya tanya, "Ko, gimana ko sekarang ko?" Aduh, semua pada sepi. Pembayaran semua pada mundur. Pembayaran semua pada banyak enggak bayar. Nanti akhir bulan, lihat ini. Satu, yang punya, ya kalau di sini semua kan terima THR ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang punya perusahaan, satu, bayar THR. Ada di sini yang bayar THR? Gak ada kan? Ya mungkin ada beberapa yang punya karyawan bayar THR. Pemerintah sudah bilang, THR dicairkan berapa minggu Bapak? Itu Pak, hafal kalau THR. Mau terima THR Pak Iksan, jangan lupa ya. Jangan lupa. 1 minggu cair THR. Terus kemudian yang akhir bulan bayar gaji. Nah ini Bapak Alek juga paling senang kalau yang gini-gini. Bulan Maret akhir bayar pajak dulu. Bayar pajak. Ya kan? Yang keempat, bayar yang punya utang di bank bayar bunga bank. Yang punya servisan di bengkel bayar servis. Mumet aku. Belum nanti anakku bayar masuk sekolah. Saya kalau bayar anak saya sekolah, gak bayar sebulan. Orang beda Bapak Ibu, bayarnya setahun. Karena apa? Kalau setahun potongannya banyak menurut dia begitu. Tapi coba dihitung Bapak Ibu. Nah, kalau dalam posisi seperti ini Bapak Ibu, hari Minggu nih, waktunya jam ibadah. Ada orang datang, saya mau beli kalkulator 1 kontainer. Pilih mana? Kalkulator dulu atau gereja dulu? Ya mikir Bapak Ibu. Betul? Pasti mikir. Nah tapi pada sore hari ini kita mau belajar. Kita mau jadi generasi, kita mau jadi orang-orang yang punya percaya sama Tuhan. Itu bukan percaya yang abal-abal. Bukan hanya sekedar ngomong aku cinta Tuhan, aku mau ibadah, aku ini pelayanan, aku ini orang Kristen. Tapi kelakuannya, tetapi imannya itu gak seperti yang dikatakan. Kita mau menjadi orang yang percaya mutlak. Kasih tahu kanan kirinya mutlak. Apa sih mutlak itu? Mutlak itu sepenuhnya percaya sama Tuhan. Kalau ini waktunya Tuhan, kasih buat Tuhan. Kalau ini bagian-bagiannya Tuhan, kasih buat Tuhan. Seutuhnya kita percaya apa yang tentunya Tuhan ajarkan. Enggak yang lain-lain. Percaya seutuhnya itu artinya mutlak.
Percaya yang tidak ada batasnya, itu mutlak. Percaya bahwa Tuhan itu mampu berbuat untuk kita apa? Tidak ada batasnya. Kita terbatas Bapak Ibu. Tapi orang yang percaya secara mutlak, dia percaya Tuhan mampu membuat sesuatu dalam kehidupannya tidak terbatas. Amin. Yesaya 29 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Kalau kita memilih, sudahlah gak usah kayak gitulah. Zaman sekarang ini pokoknya kita mengalir lah. Kalau memang itu waktunya Tuhan tapi ada tawaran berkat, why not? Itu kan masih sama, kita mau tetap seperti itu. Apa yang terjadi? Yesaya 29 ayat yang ke-13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa? Hatinya menjauh. Deket-deket sama Tuhan cuma ada maunya, deket-deket sama Tuhan cuma ada butuhnya. Padahal hatinya, bibirnya menjauh. Dan ibadahnya kepadaku hanya apa? Perintah. Pelayanan hanya perintah. Pelayanan tidak terlambat hanya mungkin karena takut. Pelayanan tidak datang mungkin karena sungkan. Tuhan bilang apa? Lanjut ayat yang ke-14. Yuk ayat yang ke-14 dikatakan apa? Maka sebab itu sesungguhnya apa? Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Apa itu? Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Kearifan orang-orang yang harif akan bersembunyi. Apa maksudnya? Kalau kita tetap memilih, hati sama pikiran tidak sama. Boleh mulut ngomong cinta Tuhan, boleh ngomong mulut sayang Tuhan, tapi hatinya Tuhan itu tahu hati loh Bapak Ibu. Ketika kita ngomong saya mencintai Tuhan, Tuhan tahu, iki pura-pura. Ketika kita ngomong Tuhan I love you, Tuhan bilang iki sungguhan. Tuhan aku sayang kamu, ketika Tuhan aku menyembah engkau, Tuhan bilang iki sungguhan. Tuhan tahu loh. Tapi kalau dipenuhi dengan kepura-puraan, hanya sekedar ada butuhnya, hanya sekedar ada maunya, percaya ketika ada maunya, Tuhan bilang apa? Akan ada hal yang menakjubkan. Dikatakan di situ apa? Hikmatnya akan hilang, kearifannya akan hilang. Maksudnya apa? Seakan-akan jalan ke depan tuh dibuat buntu. Seakan-akan apa yang baik di depan itu dibuat hilang. Kalau kita terus-menerus hanya hati dan pikiran ini gak sama. Tapi sore hari ini kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melanjutkan firman Tuhan yang tadi pagi. Kita mau percaya yang mutlak. Percaya seutuhnya. Percaya yang gak ada batasnya. Kita mau percaya. Hari-hari ini penting Bapak Ibu. Soalnya mau harap manusia udah terbatas. Betul tak? Mau harap siapa udah terbatas. Harap adik, harap kakak, harap tante, harap om. Terbatas. Terbatas Bapak Ibu. Siapa yang mau kita harapkan? Semua susah. Kita hanya bisa harap Tuhan. Tuhan taruh percaya yang mutlak. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-118. Nah ini kita buka Alkitab kita. Mazmur 118. Ayo buka Alkitabnya di dalam Mazmur pasal 118. Kita baca yang ayat yang pertama sampai yang keempat dulu. Mazmur 118 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau sampai di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, biarlah orang itu berkata. Biarlah orang itu berkata. Biarlah orang itu berkata. Apa yang diperkatakan? Syukur. Ucapan syukur. Terima kasih. Orang yang percaya mutlak yang pertama adalah orang yang bisa menyamakan apa yang dia katakan itu cocok sama apa yang ada di hatinya. Itu yang pertama. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti orang kalau mau pacaran tuh loh Bapak Ibu. Kalau ngomong I love you, awal-awal itu kan I love you sungguhan Bapak Ibu. Enggak ada minta udang di balik batu, udang di balik rempeh. Kalau memang betul sayang, ngomong aku sayang padamu. Itu hatinya memang betul-betul cinta pertama. Sama ketika kita mengenal Tuhan Yesus pertama kali. Kasih mula-mula. Ketika kita bilang Tuhan aku sayang engkau, aku sayang sungguh-sungguh. Hari ini banyak orang itu kadang A, belum lewat 1 jam sudah berubah B. Ulang tahun ya? Iya. Apa harapannya? Supaya berubah lebih baik. Oh ya? Orang kalau ulang tahun itu kan biasanya kan gitu toh. Apa harapannya? Berubah lebih baik. Ini bukan di sini Bapak Ibu, gak usah dicariin di Jerman Bapak Ibu. Belum lewat 1 jam Bapak Ibu. Gereja kok pagi sih? Kayak solusi siang titik. 1 jam sebelumnya ngomong. Mau berubah lebih baik. Loh, kalau mau berubah lebih baik, ya toh, misalnya gereja di Alaska sana jam 6 pagi, tentunya pasti nggak pakai ngomel, berusaha untuk bangun jam 6 pagi. Belum 1 jam. Gereja kepagian, ganti aja. Wis gak usah gereja pagi, sore aja. Padahal 1 jam sebelumnya ngomong mau berubah lebih. Jadi Tuhan tuh tahu loh, mana yang bisa diberkati, mana yang nggak bisa diberkati. Tuhan tuh tahu loh. Tapi bukan berarti dengan demikian hari ini Bapak Ibu mingkem, nggak berani ngomong apa-apa. Dengan iman melangkah Bapak Ibu. Makanya kan di ayat pasal 118 ayat 1 sampai 4 ini, dia bilang apa? Bersyukur, bersyukur. Orang yang percaya mutlak harus bisa sama hati perkataan. Nah, apa yang diajarkan oleh Raja Daud? Belajar dulu untuk bersyukur. Baik atau tidak baik keadaannya, apa? Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu kalau pagi hari bangun, tidur, jangan cari HP-mu dulu. Duduk dulu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih dulu Bapak Ibu. Hatimu juga ucap syukur. Tuhan terima kasih. Nafas ini seger Tuhan. Nafas ini gak pakai oksigen. Biar hari ini tagihan menumpuk. Biar hari ini mau bayar THR. Biar hari ini mau bayar karyawan. Biar hari ini mau bayar ini itu. Biar masalah belum selesai. Biar mungkin makanan di meja belum ada. Biar mungkin masalah dengan istri atau suami belum selesai. Bersyukur dulu. Dengan segenap hatimu. Biar hari ini mungkin lagi disakitin orang, biar hari ini mungkin lagi dibenci orang, biar hari ini mungkin lagi gak enak hatinya, kita lagi terbatas, bersyukur dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya lihat ayat yang pertama sampai yang keempat, Israel harus bersyukur, kaum Harun harus bersyukur, orang yang takut akan Tuhan harus bersyukur dulu. Baik atau tidak baik keadaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar mulai hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dimanapun kita berada. Belajar buat benar. Apa Bapak Ibu? Belajar buat benar.
meskipun itu di luar kemampuan kita. Contohnya, mungkin hari-hari ini kita sedang disakiti oleh seseorang. Atau kita pernah disakiti oleh seseorang yang mungkin kita belum bisa memaafkan. Tapi baik atau tidak baik, orang yang percaya mutlak sama Tuhan, dia akan berusaha di dalam keterbatasan dia berbuat yang benar dulu. Belajar menyapa kek, belajar berbuat baik kek, belajar memaafkan kek. Bapak Ibu, setiap hal yang benar yang kita lakukan di luar keterbatasan kita, Tuhan menilai. Oh, orang ini masih ada baiknya. Amin Bapak Ibu. Ada dasar ayatnya. Nanti kita belajar. Seneng gak seneng, belajar baik. Yang penting bukan tadi, munafik. Betul-betul dari dalam hati. Baik gak baik, terima gak terima, buat yang benar dulu. At least gak simpen kebencian dulu. Kan belum ketemu orangnya. Misalnya kalau ada kepahitan dengan seseorang. At least jangan simpen kepahitan dulu. Tuhan itu punya penilaian sendiri. Kan di sorga kan bilang nanti waktu pulang, ya kan? Apa yang kau buat di bumi. Berarti kan Tuhan punya rapotnya kita Bapak Ibu. Oh, Andre dulu tukang ngerasani orang. Oh, Andre dulu suka nyenggol-nyenggol orang. Tuhan punya penilaian. Seburuk-buruknya kita Bapak Ibu, sejelek-jeleknya kita manusia, Tuhan itu setidaknya masih punya penilaian. Meskipun dia seperti ini, tapi aku punya nilai plus loh sama dia. Nanti kita belajar. Ada amin Bapak Ibu? Itu orang yang percaya mutlak sama Tuhan. Di dalam keterbatasan, kita mampu berbuat yang benar. Tuhan nanti yang tidak terbatas, Dia yang berkarya di dalam kehidupan kita. Makanya ayat yang pertama sampai yang keempat, apapun yang terjadi, dia cuma bilang bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Manusia boleh jahat, manusia boleh mungkin mengecewakan, tapi Tuhan tetap selalu baik. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya kasih setianya gak pernah berubah. Sore hari ini Tuhan, tolong Tuhan, karakterku mungkin yang gak baik ini Tuhan ubah. Supaya mulut sama hati kalau ngomong itu bisa sama. Kalau aku bersyukur, betul-betul bersyukur. Kalau sama Tuhan bersyukur, baik gak baik, bersyukur. Di tengah ketika kita mungkin ada tantangan untuk tidak bisa beribadah, ketika kita bisa beribadah, itu juga sebuah nilai plus. Misalnya hujan-hujanan nih Bapak Ibu, kecuali mungkin kalau sudah tenggelam ya mau bilang apa. Tapi kalau selama masih bisa, Tuhan punya penilaian khusus. Oh masih ada yang baik tuh. Yang pertama. Yang kedua kita mau belajar ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi apa? Kelegaan. Nah, orang yang percaya mutlak itu apa? Di dalam kesesakan ketika ia berseru, Tuhan pasti jawab. Ada amin Bapak Ibu? Orang yang percaya mutlak kan tadi kan hati pikiran sama. Berarti kan cocok sama maunya Tuhan. Nah orang yang seperti ini ketika dia berseru sama Tuhan. Ketika dia minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan apa? Jawab dengan beri kelegaan. Bukan Tuhan jawab langsung diselesaikan gitu aja. Enggak. Tuhan seringkali pakai cara untuk menyelesaikan persoalan itu dengan persoalan yang lain. Nangkep ya Bapak Ibu, seringkali ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, saya punya pergumulan ini. Kalau datang sama Tuhan beda. Tuhan gak jawab, ada yang mungkin Tuhan langsung jawab selesai.
Tetapi ada yang Tuhan jawab dengan memberikan apa? Kelegaan. Kelegaan itu artinya apa? Hati tenang dulu. Kadang seringkali Tuhan juga kasih persoalan yang lain untuk menjawab persoalan kita. Tuhan kasih kita tantangan yang lain untuk memberikan kita jawaban atas persoalan kita. Kita mau belajar. Buka sama-sama di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-12. Nah, ini kita mau belajar seseorang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-12. 2 Tawarik pasal yang ke-12. Saya baca dulu ayat yang pertama. 2 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rehabeam anaknya Salomo. Salomo itu sudah diperintah Daud sejak awal. Salomo, kalau engkau mau berhasil, ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang menjadi ketetapan-ketetapan, kerjakan. Turun ke dalam anaknya Rehabeam. Dikatakan Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum tentu orang tuanya mungkin orang yang cinta Tuhan. Kakek neneknya mungkin orang yang cinta Tuhan. Anaknya bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ini buktinya Rehabeam. Dia diajar kenal Tuhan. Tetapi lihat ketika kekuasaannya menjadi kokoh. Ketika kerajaannya menjadi kokoh. Ketika hidupnya mulai mapan. Ketika hidupnya mulai diberkati, ketika hidupnya mulai aman, bukan dia tambah melekat sama Tuhan. Tetapi dia semakin mundur dan dia bawa satu orang Israel semua. Satu kerajaan dibawa semua, makanya Tuhan marah. Jadi hari-hari ini kalau di dalam keluarga kita ada yang mulai mundur, jangan kita ikut-ikutan mundur. Tapi kita berdoa supaya yang mundur itu kembali. Jangan anak kita sudah mundur kita ikut. Jangan suami kita sudah mundur kita ikut. Jangan istri kita sudah mundur kita ikut. Kita berdoa supaya keluarga kita diselamatkan. Jangan sampai satu keluarga semuanya mundur. Itu bahaya Bapak Ibu. Rehabeam itu begitu. Dia semakin kokoh, semakin diberkati. Satu kerajaan semuanya mundur daripada Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Karena itu penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang tua yang ada di tempat ini, jaga anaknya baik-baik. Didik anaknya baik-baik. Yang kadang dididik baik-baik saja bisa ucul kok. Suatu saat ada orang pesan gitar sama saya. Koko, saya pesan gitar. Tapi gitarnya mini ya. Oke, baik. Harganya sekian, oke. Barusan ditanya. Sudah dikirim belum gitarnya kok? Soalnya saya mau kasih anak sekolah minggu yang bisa membaca Alkitab tidak bolong-bolong. Masih mending orang di luar pulau sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka masih didik anaknya untuk baca Alkitab gak bolong-bolong. Kalau anak di sini zaman sekarang gimana Bapak Ibu? Bukan dididik baca Alkitab. Anak-anak didiemin dengan cara apa? Kasih HP. HP-nya kalau diambil enggak nangis. Enggak banting kaki. Yang ngambil ditendang. Yang ngambil dibawa sapu. Ayo sini. Ya kalau yang ngambil kakaknya. Kalau yang ngambil mamanya bawa sapu. Oh tak pukul mama pakai sapu. Zaman saya dulu, saya mau pukul mama saya pakai sapu. Nggak mungkin saya berani Bapak Ibu. Bukan karena takut papa saya, salah satunya. Tapi setidaknya di dalam hati ini masih mikir.
Wong saya dulu misalnya nih, saya nyubit mama saya. Saya selalu cari cara untuk minta maaf. Saya kan nggak mungkin maafin saya. Paling saya cuma cium dahinya, wah gitu. Itu mama saya sudah tahu kodenya Andre minta maaf. Nggak ada loh, saya senakal-nakalnya saya bawa sapu gini. Kemudian saya mau pukul mama saya. Atau bawa penebah gitu, mau mukul mama saya. Nggak pernah. Sejahat-jahatnya saya. Itu sama mama, apalagi sama kakak. Ada yang pernah merasakan? Saya rasa tidak ada kalau di sini. Aman ya? Oh aman. Oh anak surya kebenaran luar biasa. Aman rahasianya. Bukan aman rahasianya. Jadi saya ngomong sama dia, kakak, kalau di sana gimana kalau anak HP-nya diambil? Oh, kalau anak di sini tuh sudah diatur. Jamnya main HP itu jam sekian, sekian, sekian. Jadi mereka mengerti, semoga apa yang dikatakan tuh betul. Kalau di dunia ini kota modern, kamu nggak tahu aku repot ya? Aku repot ini. Ya sudah, gimana caranya kasih menenangkan anak? Apalagi sekarang zamannya gini, kasih HP. Nah, saya tidak mau mencampuri di situ. Tapi mintalah hikmat Tuhan Bapak Ibu. Supaya bisa mendidik anak-anak kita. Supaya nanti di kemudian hari, jangan sama seperti Rehabeam. Ketika dia sudah diberkati, ketika kita sudah disertai, dia mulai meninggalkan Tuhan. Ajarkan anak-anak untuk sungguh-sungguh. Ya bolehlah mereka hafal firman. Tapi setiap hari ajarkan mereka juga untuk baca firman. Ya ini nanti bikin seminar khusus tentang orang tua gitu kan ya. Lanjut ayat yang kedua. 2 Tawarik 12 ayat yang kedua. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Seringkali kan orang berkata begini, apalagi zaman sekarang ini lagi musim, Tuhan itu penuh karunia loh. Tuhan itu penuh anugerah. Tuhan itu baik loh. Kalau misalnya kita dihukum, jangan gampang-gampang bilang koreksi diri. Jangan bilang gampang-gampang itu hukuman Tuhan. Jangan bilang gampang-gampang itu kualat Tuhan. Ya memang Tuhan gak pernah kualat Bapak Ibu. Siapa yang bilang Tuhan itu kualat? Tuhan bukan kayak orang dunia. Salah titik kualat. Enggak, Tuhan bukan seperti itu. Memang Tuhan itu baik. Hari-hari ini banyak gereja yang mengajarkan begitu. Tuhan itu gak jahat. Tuhan itu gak baik. Tuhan itu penuh kasih karunia. Kasih karunia itu artinya apa? Kita yang bukan umat Israel asli dibawa bisa menerima janji Tuhan. Ini bangsa Israel ini lebih dari kasih karunia loh. Dia dipimpin langsung sama Tuhan pada waktu itu. Melalui nabi, melalui raja, dipimpin langsung. Tapi karena mereka mundur, ya kan? Karena mereka jauh, maka karena mereka berubah setia, maka Tuhan ya gak bisa buat apa-apa. Tuhan izinkan pada waktu itu Sisak untuk menyerang bangsa Israel. Dengan ayat yang ketiga, dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Rehabeam ini kan cuma ngomong saya cinta Tuhan, tapi hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Tuhan tunggu kapan baliknya, bukan balik tambah jauh. Tuhan izinkan. Diserang, direbut kota bentengnya, bahkan nanti kita belajar senjata-senjatanya Salomo yang dari emas, semua perlengkapan-perlengkapan itu diambil. Loh ini anaknya Salomo, cucunya Daud. Enggak menjamin Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, jemaat Surya Kebenaran adalah jemaat yang betul-betul disertai Tuhan. Jemaat yang betul-betul mulut sama hatinya sama. Lalu apa yang terjadi? Tuhan sayang. Ayat yang kelima,
Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Ini yang namanya kasih karunia. Ketika terjadi seperti ini, Tuhan gak pernah meninggalkan. Tuhan memakai, Tuhan sayang. Suatu saat ada seseorang di gereja itu main HP terus. Suatu saat dia datang, tolong dong HP-ku rusak. Sebelumnya sudah ngomong, kita sudah bilang, jangan main HP terus tuh. Berapa saat kemudian datang, HP-ku rusak. Kebetulan waktu itu bisa dibetulkan, gak bayar Bapak Ibu, gak diapa-apain. Dan juga gak rusak apa-apa sebenarnya, gitu loh. Cuma kok pas dipegang di otek-otek nyala gitu Bapak Ibu. Apakah terus kita bilang, masa Tuhan jahat, HP dibikin rusak? Seringkali Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi. Supaya apa? Karena apa? Karena Tuhan sayang. Tuhan tidak mau Rehabeam itu celaka. Tuhan tidak mau Rehabeam itu binasa. Makanya Tuhan sayang, Tuhan pakai Sisak. Tetapi setelah itu terjadi, Tuhan izinkan Semaya datang menegur. Kamu salah loh. Kamu berubah setia loh sama Tuhan. Kamu dulu cinta Tuhan loh. Kamu dulu itu sungguh-sungguh loh sama Tuhan. Tapi kamu tinggalkan Tuhan. Saya percaya jemaat di sini tidak. Saya percaya jemaat di sini tahun ini mengalami keajaiban dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Kembali ke dalam Mazmur tadi pasal yang ke-118. Coba Mazmur 118 ayat yang kelima tadi. Dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru. Berseru ini kan macam-macam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berseru kan kita bisa bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan buka jalan. Tuhan sertai saya. Tuhan saya tidak kuat. Itu bisa berseru. Tapi juga bisa berseru. Itu arti lainnya. Dia mengakuin kesalahannya. Dia mengakuin kekurangannya. Dia terbuka. Oh iya Tuhan, aku terbuka hatiku. Ternyata kenapa kok sampai benteng-benteng ini direbut? Kenapa kok sampai peralatan-peralatan yang menjadi kebanggaan Salomo ini direbut? Aku terbuka Tuhan, aku tahu aku salah. Untungnya tadi ayat yang ke-6, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Mau ada pertolongan daripada Tuhan? Mau ada jawaban daripada Tuhan? Belajar terbuka hati ini. Saya mau coba kasih gambaran. Ketika Bapak Alek mau bikin laporan untung rugi sebuah perusahaan. Atau mau bikin laporan pajak gitu kan ya. Tentunya pasti dia akan minta, tolong terbuka data-datamu. Kalau kamu kasih data-data tertutup, nanti kalau ada apa-apa di sana saya nggak tanggung jawab. Betul? Kamu kalau mau tahu untungmu berapa, rugimu berapa, kasih data yang benar. Seringkali manusia nggak mau mengakuin kekurangan dan kesalahannya. Sehingga ketika berseru seakan-akan langit seperti tembaga. Tanah seperti besi. Tapi ketika kita mau terbuka, Tuhan, ya aku terbuka. Mungkin salahku di sini. Tuhan, aku terbuka. Mungkin kurangku di sini. Ngapain sih kalau ikut Indonesian Idol itu ada juri? Supaya tahu kekurangannya di mana. Tapi kalau ditegur juri kekurangannya nggak mau malah dilawan. Jurinya bilang ya sudah nggak tak kasih golden ticket, nggak tak kasih tiket lolos. Betul? Tapi kalau dia nurut, oh iya baik saya akan perbaiki. Baik saya akan perbaiki. Kalau memang layak pasti dikasih.
Sama Bapak Ibu, kalau mau melihat pertolongan daripada Tuhan, mau ketika kita berseru Tuhan jawab, belajar terbuka. Sebenarnya Tuhan tahu kok kekurangan kita di mana. Tapi kuncinya merendahkan diri. Orang yang terbuka itu mau merendahkan diri. Tuhan lihat kerendahan dirinya, kerendahan hatinya itu. Kalau terbuka mah Tuhan sudah tahu kekurangan kita. Ayo sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang percaya mutlak sama Tuhan, dia percaya ketika dia berseru pasti Tuhan dengar. Berseru itu apa? Mengakuin kekurangannya. Terbuka kelemahannya di mana. Bapak Gembala ketika mau konseling dengan orang, pasti selalu ngomong, kamu harus terbuka, harus terbuka, harus terbuka. Dari terbuka itu masalah bisa diselesaikan. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anak-anak muda kalau engkau mau melihat jalan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu, belajar rendahkan hatimu, terbuka, Tuhan ini kekuranganku. Nanti kamu lihat, ketika kamu berseru, Tuhan jawab. Ketika kamu berseru, Tuhan dengar. Dengarnya dengan apa? Kelegaan. Apa yang Tuhan mau jawab? Ayat selanjutnya, 2 Tawarik 12 ayat yang ke-7. Nah ini yang saya bilang, ketika berseru, ketika berteriak Tuhan menjawab. Dikatakan ayat yang ke-7, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri. Datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu apa? Aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Sampai di sini dulu. Ketika dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dia mau sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan jawaban. Semaya kasih tahu sama Rehabeam. Harusnya Rehabeam itu mati Bapak Ibu. Sisak ini bahasa Ibraninya artinya orang yang haus kekuasaan. Kalau orang haus kekuasaan, dia akan pakai segala macam cara untuk dapatkan yang dia mau. Bunuh pun dia lakukan. Mungkin Rehabeam ini bisa habis semua, bisa mati semua. Tapi lihat, ketika dia merendahkan diri, dia lebih percaya, oh iya Tuhanku yang benar. Aku tidak boleh berharap dengan kekuatan manusia. Mazmur pasal yang ke 118 ayat yang ke-8 dan yang ayat ke-9 dikatakan di situ apa? Lebih baik berlindung kepada siapa Bapak Ibu? Tuhan. Daripada kepada manusia. Ayat yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Rehabeam sadar. Aku mau percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Lebih baik aku berlindung sama Tuhan. Tuhan ngomong apa, sudah nurut aja. Tuhan ajarkan apa, nurut aja. Daripada percaya sama manusia. Daripada percaya sama bangsawan. Daripada percaya kepada siapa. Lebih baik percaya sama Tuhan. Prinsipnya satu, Tuhan tidak pernah mau kita binasa. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mau kita anak Tuhan dipermalukan. Dan ketika Rehabeam mau mengakui, nah Tuhan kasih pelajaran. Enggak langsung dijawab. Dikasih pelajaran di situ ayat yang ke-8. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Ini loh Rehabeam. Manusia itu kalau nolong Bapak Ibu biasanya punya maksud. Berapa saat yang lalu Bapak Gembala menceritakan. Ada orang yang punya kesulitan. Rumahnya mau disita oleh bank dengan jumlah yang belasan miliar. Ada orang yang tiba-tiba datang nolong Bapak Ibu. Tanpa jaminan apapun.
Sekarang beritanya beda. Mau dibalik nama Bapak Ibu. Ya kalau sudah dibalik nama mau tinggal di mana Bapak Ibu? Tapi kalau Tuhan nolong, mungkin kelihatannya terlambat. Mungkin kelihatannya nggak sesuai dengan maunya kita. Kita maunya begini loh. Kita maunya begini loh. Tapi Tuhan punya rencana yang beda. Tuhan masih mau ngajar. Rehabeam, makanya toh. Jangan harap manusia. Kamu kalau mengabdi sama manusia begini. Tapi kalau kamu mengabdi sama aku, mungkin kamu jatuh. Tapi kamu gak akan binasa. Mungkin kalau waktu itu Rehabeam tidak terbuka. Dia tidak mengakuin apa yang menjadi kesalahannya. Mungkin dia mati. Kalau dia tetap berkeras gitu kan ya. Enggak, saya tetap mau tinggalkan Tuhan. Saya berkuasa kok. Saya hebat kok. Saya enggak salah kok. Mungkin dia mati Bapak Ibu. Wong sudah keambil kok semua perlengkapannya. Tetapi kalau dia mau melembutkan hati. Kelihatannya pada waktu itu diambil. Tapi nanti kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Rehabeam. Karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan sayang. Tuhan dengar doanya. Tuhan kasih kelegaan. Apa yang selanjutnya? Mazmur 118 ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 dikatakan apa? Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan, Mazmur 118 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Lah, ini kelegaan dulu Bapak Ibu. Orang kadang ngejar jawabannya dulu. Tuhan kasih kelegaan dulu. Maksudnya kelegaan itu apa? Hatinya bersih dulu. Hatinya benar dulu. Orang kalau ngejar jawaban, belum tentu hatinya sudah beres. Cuma tahu masalah selesai. Dia nggak tahu kalau Tuhan yang nolong. Tapi kalau Tuhan yang nolong, dikatakan, aku di pihakmu. Aku nggak akan takut. Karena apa? Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu pilih mana? Manusia yang tolong apa Tuhan yang tolong? Pilih Tuhan yang tolong kan? Manusia yang tolong. Ada batasnya. Manusia yang tolong kadang ada imbalannya. Tapi kalau Tuhan yang tolong itu beda. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-12, 2 Tawarik 12 ayat yang ke-12. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Ya kan? Karena dia mau terbuka, Tuhan tidak musnahkan. Bahkan ayat yang ke-16, kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Coba pada waktu itu dia tidak mau merendahkan diri. Dia lebih berharap kepada pertolongan manusia. Mungkin dia mati pada waktu itu. Tapi karena dia mau merendahkan dirinya, dia mau terbuka, dia mau percaya kembali mutlak sama Tuhan. Dia dapat tempat di pekuburannya Daud. Lihat kan, pokoknya yang baik-baik itu biasanya kuburannya dia dimakamkan di kota Daud. Dia ditaruh bersama dengan nenek moyangnya. Bahkan lihat anaknya melanjutkan dia menjadi raja. Kenapa? Dia percaya mutlak sama Tuhan. Cara Tuhan cara yang terbaik. Dia tahu. Yang ketiga yang terakhir. Orang yang percaya mutlak. Percaya bahwa pertolongan Tuhan enggak ada batasnya. Dan apa? Selalu yang terbaik buat kita. Kasih tahu kanan kirinya. Selalu terbaik buat kita. Amin. Seringkali kita mintanya cara kita. Tapi Tuhan punya caranya. Tadi dikatakan kan ayat yang ke-8. Tuhan izinkan pada akhirnya Rehabeam menjadi hamba daripada dunia. Biar dia tahu. Tapi jiwanya gak dibinasakan. Dia tetap bisa menikmati
ada di tempatnya Daud, anaknya bisa menjadi raja. Cara Tuhan menyelesaikan masalah itu beda. Coba kita buka sama-sama Mazmur pasal 118 ayat yang ke-13. Mazmur 118 ayat yang ke-13 dikatakan di situ apa? Mazmur 118 ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Mungkin hari ini kita ditolak orang. Kita dibenci orang sampai sebegitu hebatnya sehingga kita jatuh. Jatuh hati kita, jatuh perasaan kita. Apalagi mungkin mengalami hal yang gak baik sampai diizinkan jatuh. Tetapi ingat, kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, percaya yang mutlak, Tuhan pasti punya rencana yang baik, yang Dia tahu itu paling baik buat kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita harus percaya itu. Jangan kita gak percaya sama sekali. Mungkin Tuhan ini gak sesuai dengan mauku, ini gak sesuai dengan keinginanku. Bapak Gembala selalu ceritakan, Andre mau menikah. Terima kasih Bapak Ibu buat setiap doa-doa yang dipanjatkan. Di doa pagi selalu didoakan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pada dasarnya saya hanya bilang satu. Nikah itu yang paling penting adalah pemberkatannya. Betul tak Bapak Ibu? Itu yang paling penting. Kita diberkati, jalan sampai kakek nenek ya kan. Kalau bisa waktu diangkat Tuhan diangkatlah, gak usah masuk di tanah gitu kan, langsung diangkat gitu dengan kedatangan Tuhan. Pesta itu hanya hiburan, pesta itu hanya bonus. Tapi kalau memang Tuhan buka jalan, ada ucapan syukur. Kalau bikin pesta itu kelihatannya bahasanya gimana gitu, kayak gak rohani gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada ucapan syukur, ya puji Tuhan itu bonus. Dan saya selalu cari, begitu ya saya dengar kesaksian. Suatu saat ada hamba Tuhan di sebelah saya ngomong, kamu mau menikah ya Andrew? Iya, kok? Saya pikir dia bilang gini, berapa nomor rekeningmu gitu kan ya. Kamu tahu Andrew, saya menikah ini habis berapa? 2M Andrew. Hah? Mundur saya Bapak Ibu. Gitu ya, lumayan bisa beli rumah kan Bapak Ibu. Temen tak kok? Iya, saya ini pendeta habis 2M. Apa aja itu kok? Ya soalnya ada tiket pesawat, ada hotelnya. Oh, tapi kamu tahu gak Drew? Saya berawal dari uang 1,2 juta. Tapi bisa menikah 2M. Saya ingat, saya jadi itunya, pengimpitnya apa? Pengapitnya, kok pengimpitnya itu. Saya jadi pengapitnya. Kamu tahu gak Drew, ketika saya mau menikah, 3 hari sebelum jatuh tempo untuk bayar DP rumah makan, ada orang telepon saya. Ya kan? Kamu mau menikah ya? Loh kamu iso nikah tak? Iya soalnya nikah tuh Bapak Ibu, 40 ke atas. Loh iya Ci, maksud aku gak nikah Ci gitu. Ya sudah, minta nomor rekeningmu. Habis itu tutup Bapak Ibu. 3 hari dia cerita dengan saya dengan berapi-api. 3 hari sebelum DP, jatuh tempo restoran. Saya dikirimin duit. Kamu tahu Drew, 30% dari DP rumah makan. Kok undang berapa meja kok? 100 meja. Lu 100 meja itu berarti berapa Bapak Ibu? Sewu, Pak Iksan tahu soalnya anak sudah nikah gitu kan ya. Sewu. Waduh, 30% ya kali aja Bapak Ibu. Berarti dia terima berapa? Mungkin ratusan juta. Ya kan? Wah saya berapi-api. Amin. Mau anak pendeta tiap hari bawa shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita ada di panti ini, panti itu, panti. Mosok gak disertai Tuhan dek. Cuma kan saya sudah bilang Pak jangan jual mobil. Ya toh. Dan juga
jangan yang lain-lain. Pokoknya betul-betul kita berharap daripada Tuhan. Gitu aja Bapak Ibu. Kemudian berapa hari kemudian ada lagi taci-taci cerita. Kamu tahu enggak, saya tuh selalu dengar kesaksian di TikTok. Sekarang TikTok itu bisa jadi kesaksian Bapak Ibu. Saya lihat juga buka di TikTok solusi problem. Jadi bisa konsultasi juga. Ada pendeta mau menikah. Sebelum hari ini diberkati Tuhan bisa bayar. Tambah iman saya tambah bangkit lagi Bapak Ibu ya. Wah luar biasa. Terus kemudian saya ada telepon lagi dengan teman saya di luar pulau. Sudah Koko, jangan khawatir Koko. Ya kan? Tuhan itu senang dengan pernikahan. Maksudnya bukan kawin banyak, bukan Bapak Ibu. Tuhan tuh senang dengan pernikahan. Karena pernikahan tuh mempersatukan orang. Pokoknya dengan segala teorinya gitu Bapak Ibu. Semakin saya dikuatkan lagi Bapak Ibu. Wah, minggu lalu ini, 2 minggu lalu itu sudah ngomong saya sama tempat yang mau dipakai makan. Saya daftar ya, nama saya Andrew dan Catherine. Oke, orangnya cuma bilang, note tanggal 27 sekian Andrew dan Catherine. Kok gak minta DP wong iki ya? Saya sudah ngomong, mujizat. Gak minta DP. Lupa mungkin DE gitu. Jalan 10 hari, WA masuk. Kok jadi tak kok? Oh jadi, sabar ya. Ya kan berharap sama Tuhan Bapak Ibu. Dan juga tanggal-tanggal itu kan gak banyak dipakai orang. Orang kan biasanya kalau menikah apa Bapak Ibu? Sabtu, Minggu. Apalagi saya bilang, ini ulang tahun papa saya. Pasti Tuhan sertai. Orang itu kan sudah kalau begitu kan berandai-andai kan Bapak Ibu. Ya sudah kok, tak kasih waktu sampai minggu depan ya Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu? Minggu depan ya kok. Minggu lalu Bapak Ibu. Sudah, minggu lalu saya dengar kesaksian. 3 hari sebelum jatuh tempo DP. Ya kan? Tuhan campur tangan. Tak hitung. Sabtu, Jumat, Kamis. Rebu. Rebu Bapak Ibu. Hari ini pasti Tuhan buka jalan. Tuhan tolong Bapak Ibu. Tuhan. Bukan Tuhan gak tolong. Ya kan namanya percaya mutlak. Ya kan? Rebu belum ada jawaban. Surga belum memanggil. Kemis belum ada jawaban. Jumat belum ada jawaban. Jumat malam. Wah Bapak Ibu sudah bilangin. Wah Jumat malam pasti ada berita bagus. Gak ada jawaban. Saya ngomong. Trin. Ya apa? Kalau gak ada duit. Pesta apa enggak? Wis ngundang jemaat loh. Ya kan? Ngundang jemaat loh. Kok gampang jemaat nasi kotak ya. Enggak guyon Bapak Ibu ya. Kan ada buretno gitu. Ya apa? Ya sudah kalau enggak ada mau ya apa? Masa mau kredit? Masa mau bikin susah orang? Kalau enggak ada ya enggak usah. Buka meja aja buat keluarga sendiri. Masa buat keluarga sendiri aja enggak mampu? Masuk akal tak Bapak Ibu? Kalau enggak mampu tinggal calling. Pak Hengki tolong Pak Hengki. Atau Pak Iksan gitu kan. Pak Iksan tolong kan. Nanti buka lagi 1 meja buat Pak Iksan sekeluarga. Reuni. Ya apa? Ya sudah, gak usah. Teman taiki. Kamu lihat baju nikah loh. Kan kalau perempuan itu pokoknya Bapak Ibu, ya mungkin tanya Bapak Alek. Perempuan itu kalau mau nikah itu, ribetnya itu cuma 1 Bapak Ibu. Baju, apa lagi? Dekor. Baju, dekor. Orang yang gak cerewet, pokoknya kalau sudah mau nikah, bilang baju, dekor, foto, pasti cerewet. Termasuk adik saya. Saya sudah ngomong sama Naldi, misalnya kamu jadi nih, jangan mau direpotin sama adikku. Jangan mau dimintain yang aneh-aneh, jangan bikin susah hidupmu sambil tak peluk-peluk gitu. Saya sudah ngomong jauh-jauh hari. Apalagi dia tukang foto. Oh tambah Bapak ribut Bapak Ibu. Foto niki elek. Iki tampilan hitam putih. Iki tampilan niki. Ya toh? Saya sih Bapak Ibu. Yang penting pemberkatannya. Coba berapa banyak cewek-cewek di sini yang mau menikah bingung. Janji nikah itu ya apa ya? Pasti sini bingung apa? Baju ini loh. Kok kurang iki kurang ketarik sedikit. Iki kok pinggangnya ya apa ya? Kok iki apa? Iki aduh ya apa ya? Ketok gak ya? Ya apa ya? Aduh. Dekoreng kok ya apa bungane? Fotone ben apik.
Sing laki kan bingung toh, duitnya piye. Saya sudah bilang, ya apa? Ya sudah kok, sudah ada baju nikah loh. Ya wis gak apa-apa, mau apa lagi. Jadi hanya berharap sama Tuhan. Saya ngomong gini bukan minta sumbangan loh Bapak Ibu. Bahkan saya sudah ngomong sama Kes ya apa Kes, kalau bikin undangan nomor rekeningku tak masuk dong Kes. Zaman sekarang kan musim Bapak Ibu toh. Kalau misalnya bikin undangan nikah, di bawahnya itu selalu ada nomor rekening. Saya sampai pernah kepikiran begini, ya apa nih undanganku tak bikin jauh-jauh hari. Ya, pendeta lagi Bapak Ibu. Undanganku tak bikin jauh-jauh hari, di undanganiku sudah tertulis nomor. Saya ngomong sama mama saya di dapur, singit-singitan. Ya apa mah? Ojo gilani. Tidak boleh masukkan nomor rekening. Kok njaluk duit ae. Ada orang yang berkata sama saya, Andre, jangan khawatir. Kamu nikah, saya handle semua. Asal proyek ini jalan. Dadak no tahun niki Bapak Ibu. Proyeknya semua dipangkas Bapak Ibu. Satu pun tidak ada proyek yang turun. Harap siapa? Sampai hari ini pun Bapak Ibu. Ini bukan cerita malu Bapak Ibu, enggak. Satu pun belum ada yang di DP. Mek baju nikah toh. Dan ngundang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini pun yang maju mundur Bapak Ibu. Ya, karena benar Bapak Ibu, takut jangan sampai salah langkah. Itu betul Bapak Ibu, saya hormati. Jangan sampai nanti orang berkata lain, saya hormati. Makanya saya bilang sebelum kita datang ke sana minta berdoa, enggak apa-apa, enggak masalah. Sampai hari ini belum ada, ya Bapak Gembala sudah menceritakan. Tapi puji Tuhan, ini melatih apa? Bagaimana caranya apa? Percaya mutlak kepada Tuhan. Yang paling kita tahu bahwa apa? Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mau itu kejadiannya bagaimana? Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, Tuhan punya rencana yang terbaik. Kasih tahu kanan kiri kita, Tuhan punya rencana yang terbaik. Makanya malam hari ini saya tutup dengan ayat yang ke-17. Mazmur 118 ayat yang ke-17 dikatakan di situ apa? Aku tidak akan mati, tetapi apa? Hidup. Dan aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah pintu gerbang, aku hendak masuk ke dalamnya. Justru hari ini yang harus kita pelajari apa? Orang yang percaya mutlak sama Tuhan, dia selalu menggunakan perkataannya dengan perkataan-perkataan iman. Rehabiam, si Daud percaya. Boleh mungkin aku dihajar dengan keras. Boleh mungkin aku mengalami kekalahan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menyerahkan hidupku ke dalam maut. Aku hidup. Aku tidak mati. Aku diberkati Tuhan. Aku disertai Tuhan. Aku sembuh. Aku tidak frozen shoulder lagi. Nah itu. Jangan kita katakan, tangan meskipun sakit. Tapi hati kita percaya. Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan mampu menyembuhkan. Kalau kita sudah berkata, aku mau jadi lebih baik lagi. Jangan jadikan itu hanya sekedar ucapan di mulut. Belum selesai 1 jam, ibadah cek pagi. Katakan, Tuhan aku mau berubah. Aku mau berubah. Lihat, Tuhan tidak akan membuat kita mati konyol. Tapi rancangan Tuhan yang terbaik itu terjadi buat orang-orang yang mau percaya mutlak di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini jadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.